Bab 731. Xiao Changkun tidak ada di rumah untuk makan malam. Menurutnya, ia makan malam bersama beberapa pimpinan asosiasi seni lukis dan kaligrafi dan beberapa anggota penting Universitas Lansia. Setelah pukul 9, Xiao Changkun menelepon Ye Chen. Saat Xiao Changkun menelepon, Ye Chen sedang menonton TV bersama istrinya di ruang tamu. Ibu mertua Malan mengenakan masker wajah anti penuaan kaviar dan berbaring di sofa ganda, dengan santai menelusuri platform video pendek. Sambil menggulir, dia bergumam, "Oh, jangan katakan, itu saja. Gadis Jepang yang datang ke Jinling kami untuk berpartisipasi dalam kompetisi pertarungan benar-benar tidak jelek." Ye Chen tahu bahwa dia pasti sedang membicarakan Nanako Ito, jadi dia tidak repot-repot berbicara ketika teleponnya mulai bergetar. Ketika dia melihat bahwa panggilan itu dari Xiao Changkun, dia menjawab telepon dan berkata, "Halo, Ayah." Suara Xiao Changkun terdengar sedikit mabuk, dan dia tersenyum dan berkata, "Oh, menantuku sayang, kenapa tidak? Apakah kamu tidak datang ke Tianxiang Mansion untuk menjemputku?" Aku minum anggur." Ye Chen tidak banyak berpikir, dan berkata sambil bersenandung, "Baiklah ayah, aku akan datang sekarang." Setelah mengatakan itu, dia berdiri dan berkata, "Bu, Curan, aku akan menjemput ayah." Dia minum-minum dengan orang-orang dari Asosiasi Kaligrafi dan Lukisan. Xiao Curan berdiri saat ini dan berkata, "Ye Chen, biarkan aku pergi bersama kamu, harus menjemput ayah." Ye Chen tidak banyak berpikir, mengangguk ringan dan berkata, "Oke, kalau begitu kendarai saja mobilmu." Ketika Malan mendengar bahwa Xiao Changkun sedang minum di luar, dia berkata dengan marah, "Bajingan tua ini menjadi semakin lancang sekarang. Menantuku yang baik, jangan jemput dia. Biarkan dia melakukannya sendiri. Kembalilah, dan ketika dia kembali, aku akan mengunci pintu dan mencegahnya datang masuk, dan biarkan dia tidur di halaman sepanjang malam." Ye Chen mengangkat bahunya dan berkata, "Bu, kamu dan ayah tidak boleh membuat keributan seperti itu. Senang, kita semua hidup di bawah satu atap, jadi meskipun kita terpisah, kita harus rukun satu sama lain." Malan seperti roh, dan dia segera mendengar bahwa Ye Chen sedang berbicara tentang dirinya sendiri. Dia diam-diam mengutuk dalam hatinya, "Meskipun Xiao Changkun dan aku terpisah, kami tetap tinggal di Villa Ye Chen. Jika kami bertengkar hebat dengan Xiao Changkun, Ye Chen pasti tidak akan rela melakukannya. Jika kami putus dengan dia lagi, kalau begitu itu benar-benar tidak sebanding dengan kerugiannya." Jadi, dia hanya bisa membuang amarahnya terhadap Xiao Changkun, dan berpura-pura menghina dan berkata, "Sebenarnya, aku terlalu malas untuk berinteraksi dengan orang seperti dia. Saat kakiku sudah sembuh, gigiku akan ditambal. Ayo keluar dan bermain setiap hari. Kita berdua tidak saling mengganggu." Ketika Ye Chen mendengar ini, dia segera berkata sambil tersenyum, "Oke, hormati satu sama lain dan jangan saling mengganggu, ini yang terbaik." Malan memandang Ye Chen, tersenyum datar, dan berkata, "Menantu yang baik, kamu harus memberi ibu sejumlah uang saku ketika saatnya tiba. Bu pada dasarnya tidak punya uang sekarang. Jika dia pergi makan malam dengan teman atau semacamnya, dia tidak akan mampu membayar. Kamu juga tidak ingin bermain denganku." Ye Chen masih tidak tahu tentang pemikiran kecil Malan. Yang dia pikirkan sepanjang hari hanyalah uang, membuat wajah, bermain kartu, dan menjadi keren. Dia tidak punya uang sekarang dan tidak keluar bermain karena kakinya sangat tidak nyaman, dua gigi depannya juga tanggal, dan citranya rusak parah. Kalau kakinya sudah sembuh dan giginya sudah ditambal, dia pasti ingin keluar setiap hari. Kalau tidak punya uang entah akan mendapat masalah apa. Namun, bagi Ye Chen, adalah hal yang baik untuk mengirimnya keluar dengan memberinya sejumlah uang. Jadi, Ye Chen berkata dengan tenang, "Bu, ketika kakimu sudah sembuh dan gigimu diperbaiki, aku akan memberimu 50.000 yuan sebulan sebagai uang saku." "Benarkah?" Malan tiba-tiba menjadi sangat bahagia. Uang jajan 50.000 sebulan memang uang yang banyak. Kalau punya 2 juta di tangan, dia tak rela mengeluarkan uang sebanyak itu dalam sebulan. Faktanya, pengeluaran sehari-hari Malan tidak lebih dari sesekali bermain kartu, berbelanja dengan saudara perempuan plastiknya, merias wajah, mengadakan pesta makan malam, bernyanyi karaoke, dan sesekali membeli pakaian, produk perawatan kulit, dan lain-lain, yang sebenarnya berharga 50.000 yuan a bulan. Itu sudah cukup. Dia dengan bersemangat berkata kepada Ye Chen, "Menantu yang baik,
mengapa ibu tidak menyadari bahwa kamu begitu baik sebelumnya? Ye Chen tersenyum dan tidak berkata apa-apa. Dia akan tahu bahwa orang yang licik seperti Malan bisa menghabiskan 50.000 yuan sebulan. Saya sudah mengeluarkan uang untuk membelinya untuk menghilangkan kekhawatiran saya. Saat ini, Malan hanya ingin menyanjung Ye Chen, dan berkata kepada Xiao Churan dengan sengaja dan tulus, "Oh Churan, kamu tahu bahwa kamu sekarang sudah dewasa, dan kamu telah menikah dengan Ye Chen selama hampir 4 tahun. Apakah kamu ingin aku mengatakannya? Sudah waktunya bagi kita untuk punya bayi. Keluarga kami yang terdiri dari 4 orang tinggal di villa sebesar ini sekarang benar-benar sepi. Akan sangat hidup jika ada anak berlarian." Ye Chen terkejut ketika dia mendengar ini. Tanda seru, "Oke, ibu mertua saya sangat rakus akan uang. Sepertinya dia sudah sepenuhnya tunduk pada uang sekarang. Anda tahu, dia telah berulang kali memperingatkan Xiao Churan sebelumnya bahwa Xiao Churan tidak akan pernah menikah dengannya." Ye Chen masih ingat suatu saat, wanita tua ini bergegas masuk ke kamar tidurnya dan Xiao Churan pagi-pagi sekali. Ternyata karena mimpi mereka berdua menikah, dan dia begitu takut hingga ingin memastikannya itu. Di lain waktu, Dong Ruolin meminta istrinya untuk pergi ke pemandian air panas bersamanya. Setelah mendengar hal ini, wanita tua itu menyuruhnya memakai kini dan menyuruhnya untuk tidur di kamar terpisah bersamanya untuk mencegah dia mengambil keuntungan dari istrinya, istri. Namun, tidak pernah dalam mimpi terliarnya dia berharap sikapnya akan berubah 180 derajat. Jadi, dia segera mengangguk setuju, "Bu, kamu benar sekali. Keluarga kami kekurangan anak." "Oh tidak, kami kekurangan 2. Malan terkekeh di samping dan berkata, "Sudah kubilang, kamu mau. 3 anak-anak sudah cukup. Jika saatnya tiba, aku akan menjaga anak-anakmu dengan sepenuh hati." Ye Chen berkata sambil tersenyum, "Bu, kalau begitu kamu harus bekerja keras." Malan buru-buru berkata, "Oh, anak yang baik mertua, mengapa kamu bersikap sopan kepada ibu? Bukankah wajar jika ibu merawat anak untuk kalian berdua?" Ye Chen mengangguk, melirik Xiao Churan, yang tersipu, dan merasa bahagia. Tampaknya selama uangnya ada, Malan akan dengan mudah berpindah sisi ke sisinya. Jadi, dia sengaja berkata kepada Malan dengan wajah serius, "Bu, aku tidak akan membiarkan kerja kerasmu sia-sia. Ayo lakukan ini. Untuk setiap anak yang kamu asuh, aku akan memberimu tambahan 100.000 yuan sebulan atas kerja kerasmu." "Ya Tuhan!" Malan dengan gembira duduk dari sofa dan berseru, "Benarkah? 100.000 sebulan untuk 1 anak, 200.000 untuk 2 anak." Ye Chen mengangguk, "Bu, aku, Ye Chen, selalu mengatakan yang sebenarnya saat aku berbicara." Malan begitu bersemangat sehingga dia berseru, "Oke, oke." Setelah mengatakan itu, dia menatap Xiao Churan dan berkata dengan penuh semangat, "Churan, ibu tahu seorang dokter Tiongkok kuno. Resep rahasia untuk melahirkan anak kembar. Jika saatnya tiba, ibu akan membelikanmu beberapa pakaian. Kamu bisa memakannya dulu, dan kami akan mencoba melahirkan anak kembar sekaligus." Malan tahu betul bahwa uang saku 50.000 yuan sebulan cukup untuk pengeluaran sehari-harinya, tetapi jika Anda meningkatkan tingkat konsumsi Anda, uang kecil ini akan berkurang sedikit. Tapi sekarang berbeda dari sebelumnya. Dia kehilangan lebih dari 2 juta yuan karena perjudian dan tidak memiliki kendali atas kekuatan keuangan keluarga. Xiao Changkun tidak bisa memberinya uang, dan putrinya tidak mau memberikannya kepadanya, dan dia mempunyai lebih banyak uang di tangannya. Tanpa tabungan, sulit untuk mendapatkan uang tambahan. Tetapi jika putrinya benar-benar melahirkan anak kembar untuk Ye Chen, uang saku bulanannya akan bertambah dari 50.000 menjadi 250.000. 250.000. Maka Anda benar-benar bisa hidup seperti wanita bangsawan. Bab 733. Xiao Changkun mengira hanya dia dan Ye Chen yang berada di dalam mobil itu, dan Ye Chen bukan hanya menantunya, tapi juga orang yang paling bisa dipercaya baginya saat ini. Oleh karena itu, dia hampir lengah terhadap Ye Chen, dan dia tidak takut Ye Chen mengetahui tentang hal-hal yang dia miliki dengan handmaking. Saat ini, saat membongkar bungkusan itu, dia menghela nafas, "Oh, menantu laki-laki yang baik, kamu tidak tahu betapa populernya Bibi Han kamu sekarang di universitas untuk lansia. Orang-orang yang menyukainya berasal dari usia dari 30 hingga 40. Orang muda,
bahkan pria tua berusia 60-an atau 70-an, bahkan tidak dapat dihitung. Jika ayahmu dan aku tidak memperhatikan dengan cermat, situasinya mungkin tidak baik. Ye Chen terkekeh canggung dan berubah subjeknya. Berkata, ayah, kamu banyak minum malam ini, mengapa kamu tidak berhenti berbicara dan menutup matamu sebentar? Petik 2. Bagaimana itu bisa dilakukan? Xiao Changkun segera berkata, saya belum melihat apa kamu dan bibi memberiku belum. Ini dia. Saat dia mengatakan itu, dia sudah membuka kemasan luarnya. Melihat kotak di dalamnya, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak berseru, saya pergi. Ini Rolex. Petik 2. Setelah mendengar ini, Ye Chen tanpa sadar melihat dan menemukan bahwa memang ada jam tangan Rolex tergeletak di dalam kotak. Xiao Changkun dengan hati-hati mengambil arloji itu, melihatnya, dan menghela nafas, apakah ini hantu air hijau yang sangat populer? Bukankah nilainya 100.000 atau 80.000? Ye Chen melihatnya dan tersenyum, ayah, kamu juga. Kamu sangat bodoh. Ini bukan hantu air hijau, ini jindi hijau, dari jam tangan emas. Petik 2. Jindi hijau. Xiao Changkun mengerutkan kening dan berkata, saya tidak tahu apa-apa tentang jam tangan. Saya mendengar yang lain mengatakan bahwa Rolex Submariner sangat berharga. Anda mengatakan benda ini disebut jindi. Berapa nilainya? Ye Chen berkata, harga Rolex telah meningkat secara signifikan akhir-akhir ini. Barang ini mungkin berharga antara 350.000 dan 380.000. Ayo kita lakukan. Ya Tuhan, mahal sekali. Nada suara Xiao Changkun sedikit berubah, dan dia berseru, sebuah jam tangan bernilai hampir 400.000 yuan, ini terlalu menakutkan. Ye Chen berkata dengan ringan, ayah, yang itu kamu diberikan kepada bibi. Satu set produk perawatan kulit berharga hampir RMB 390.000, dan akan hilang setelah beberapa saat. Jika jam tangan ini dirawat dengan baik, jam tangan ini akan bertahan selama beberapa dekade tanpa masalah, dan bahkan mungkin nilainya akan meningkat di masa mendatang. Sama seperti hantu air hijau itu, dulu Anda bisa membelinya seharga 50.000 yuan, tapi sekarang harganya lebih dari 100.000 yuan. Xiao Changkun mengangguk berulang kali, menyentuh arloji dan tidak bisa meletakkannya. Ini diberikan kepadanya oleh Han Meiking, dan itu sangat berarti baginya. Dia meletakkan arloji itu di pergelangan tangannya, melihatnya dengan hati-hati, dan berkata dengan gembira, oh, arloji ini semakin bagus semakin kamu melihatnya. Katakan saja betapa bibi Hanmu mencintaiku. Kalau itu orang lain, siapa yang mau memberiku jam tangan semahal itu? Ibuku sendiri tidak tega pergi, Ye Chen, bukankah begitu? Ye Chen berkata dengan canggung, haha, ayah, kamu terlalu mabuk, jadi kamu harus istirahat dulu. Petik 2. Untuk apa kamu istirahat? Xiao Changkun berkata, aku harus mengambil beberapa foto dengan ponselku dan mengirimkannya ke bibi Han untuk menunjukkan betapa enak rasanya. Setelah berkata itu, dia segera mengeluarkan ponselnya. Begitu dia mengeluarkan ponselnya berdering. Xiao Changkun tidak bisa menahan diri untuk tidak bergumam, oh, itu Curan yang menelepon. Ye Chen, jangan, bicara omong kosong. Jika Curan menanyakannya nanti, kamu tidak boleh membiarkannya dia tahu bahwa aku sedang berbicara denganmu. Ayo kita makan malam dengan bibi Han. Ye Chen mengulurkan tangan kanannya untuk menutupi separuh wajahnya. Dia benar-benar tidak tahu bagaimana harus menanggapi ayah mertuanya yang bodoh itu. Saat ini, Xiao Changkun menekan tombol jawab dan berkata, hei, Curan, aku kembali bersama Ye Chen. Suara marah Xiao Curan datang dari kursi belakang, ayah. Kamu luar biasa, mengecewakanku. Xiao Changkun berseru ketakutan, ia kehilangan cengkeramannya pada telepon dan langsung terjatuh dari tangannya dan terjatuh ke dalam celah. Dia tidak peduli untuk mengangkat telepon dan berbalik untuk melihat Xiao Curan dengan ngeri, Curan, kenapa kamu di dalam mobil? Xiao Curan marah. Dia bertanya dengan keras, kenapa aku tidak bisa berada di dalam mobil? Jika aku tidak berada di dalam mobil, aku tidak akan tahu kalau kamu telah selingkuh. Petik 2. Xiao Changkun tiba-tiba merasa seolah-olah ekornya telah diinjak, dan berseru, oh Curan, tolong jangan bicara omong kosong. Ah, kapan aku selingkuh? Xiao Curan berkata, kamu dan bibi Han sudah saling memberi hadiah mahal seperti itu, dan kamu juga pergi berkencan dan makan malam secara pribadi di belakang punggung ibu. Bukankah ini curang? Xiao Changkun buru-buru berkata, ini tidak curang,
Bibi Han dan aku saling menghormati sebagai tamu dan tidak pernah melewati batas. Selain itu, ibumu dan aku sudah berpisah dan tidak punya perasaan. Perceraian adalah masalah waktu. Bahkan jika aku benar-benar selingkuh darimu, itu tidak bisa disebut selingkuh. Itu namanya memulai hubungan baru. Wajah Xiao Churan memerah karena marah, dan dia berkata sambil berlinang air matanya, bagaimana kamu bisa melakukan ini? Aku selalu mengira kamu adalah ayah yang baik, suami yang baik, tapi aku tidak menyangka kamu akan bertindak sejauh ini sekarang. Kamu dan ibumu telah bersama selama lebih dari 20 tahun. Mereka telah naik turun selama lebih dari 20 tahun. Bahkan jika tidak ada cinta, selalu ada kasih sayang keluarga, kan? Setidaknya kamu harus memberi ibumu rasa hormat minimal. Xiao Changkun menjelaskan, aku tidak menghormatinya. Jika aku tidak menghormatinya, aku pasti sudah berdamai dengan bibi Hanmu sejak lama. Karena aku menghormatinya maka aku ingin menceraikannya secara resmi, dan kemudian bersama bibi Hanmu secara sah. Xiao Churan menangis dan bertanya, mengapa kamu harus menceraikan ibu? Mengapa kamu harus bersama bibi Han itu? Tahukah kamu pendekatan ini? Apakah itu tidak bermoral? Apakah bibi Han itu tahu bahwa menjadi pihak ketiga dan tidak bermoral itu tidak bermoral? Ikut campur dalam pernikahan orang lain. Xiao Changkun juga cemas dan berseru, kamu bibi Han bukan pihak ketiga. Ibumu adalah pihak ketiga. Xiao Churan tertegun, ayah, apa yang kamu bicarakan? Xiao Changkun berkata dengan dingin, aku tidak berbicara omong kosong. Seharusnya aku bersama bibi Hanmu. Jika bukan karena ibumu, pihak ketiga bagaimana bibi Hanmu bisa meninggalkanku jika kamu turun tangan dan membawaku ke Wisma untuk memesan kamar ketika aku mabuk. Saat dia berbicara, Xiao Changkun sangat bersemangat dan melanjutkan, Churan, tahukah kamu betapa tidak tahu malu ibumu saat itu? Dia dan bibi Hanmu adalah teman sekamar dan sahabat. Dan bagaimana denganku? Aku pacar sahabatnya, tapi dia benar-benar berhubungan seks denganku saat aku mabuk, dan bahkan pergi untuk pamer dan berdemonstrasi dengan bibi Hanmu, memaksa karena bibi Hanmu pergi ke negara lain saat itu dan kemudian memaksaku untuk menikahinya dengan hamil denganmu. Dia adalah pihak ketiga yang tidak bermoral. Ketika Xiao Churan mendengar ini, dia benar-benar bingung. Dia telah mendengar dari ibunya bahwa ayahnya memiliki cinta pertama saat itu, tetapi ketika ibunya berbicara tentang cinta pertama itu, dia selalu mengatakan bahwa orang lain adalah seekor rubah betina, tetapi dia tidak pernah menjelaskan dengan jelas apa yang terjadi di antara mereka. Oleh karena itu, saya selalu berpikir bahwa orang tua saya berada dalam hubungan cinta yang normal, tetapi ada beberapa gangguan jangka pendek di tengahnya. Namun, setelah mendengar perkataan ayahku hari ini, aku menyadari bahwa ibukulah yang mengganggu hubungan ayahnya dengan wanita lain. Ini benar-benar mengubah sikapnya terhadap orang tuanya selama 20 tahun terakhir. Pemahaman tentang perasaan dan cinta di antara keduanya. Bab 734. Tepat ketika Xiao Churan tercengang dan tidak tahu bagaimana harus menjawabnya sejenak. Xiao Changkun, yang duduk di kursi penumpang, sangat sedih hingga dia menangis dan tersedak. Saat itu, ibumu dan aku tidak memiliki dasar untuk hubungan apapun. Sejujurnya, sebelum kita mabuk malam itu, aku bahkan tidak berbicara dengannya. Bahkan tanpa mengucapkan sepatah kata pun, kamu seharusnya bisa mengatakan pada dirimu sendiri bahwa kondisi bibi Hanmu jauh lebih baik daripada ibumu dalam segala aspek. Tidak ada pria normal yang bisa dengan sukarela menyerahkan milikmu. Bibi Han dan pilih dia. Aku benar-benar terpaksa tidak punya pilihan. Saat dia mengatakan itu, Xiao Changkun melihat keluar jendela dengan wajah sedih, dan berkata dengan sedikit kesakitan, pada awalnya, aku dan bibi Hanmu sudah merencanakan kehidupan kami setelah lulus. Kami berdua bersiap untuk lulus. Setelah itu, kami pergi ke Amerika Serikat untuk melanjutkan studi bersama. Anda harus tahu bahwa pergi ke luar negeri sangat populer saat itu, dan semua orang berusaha untuk keluar dari negara. Apa yang kami berdua pikirkan saat itu adalah jika lebih cocok untuk berkembang di Amerika Serikat, maka kami akan menikah dan menetap di Amerika, dan kemudian kami akan melakukannya. Seorang talenta kelas atas berimigrasi, rencana hidupnya ke depan sangat jelas, bisa dibilang cerah. Tapi, apa hasilnya? Hanya karena aku minum terlalu banyak di pesta, ibumu memanfaatkannya, memaksa bibi Han pergi, menghancurkan kebahagiaan hidupku, dan menghancurkan semua rencana hidupku. Mengapa saya tidak membuat kemajuan dan kebingungan selama bertahun-tahun?
Saya tunduk di rumah sepanjang hari, dan saya tidak bisa melihatnya sama sekali. Bagaimana, apakah dia terlihat seperti lulusan universitas bergengsi? Bukankah karena ibumu menghancurkan lintasan hidupku dan membuatku kehilangan arah dan motivasi usahaku? Setelah mengatakan ini, Xiao Changkun tidak bisa lagi menahan emosinya. Menangis dengan lantang, ini hanya sekali dalam hidupmu, dan kamu tidak akan pernah bisa menebusnya jika rusak. Dan bagaimana denganmu? Kamu hanya melihat bahwa ibumu sepertinya telah dianiaya, tetapi pernahkah kamu memikirkan betapa aku telah kulakukan selama 20 tahun terakhir? Bagaimana hasilnya? Bagaimana perasaanku? Xiao Churan terdiam dan tersedak. Dia benar-benar tidak menyangka ayahnya telah menderita begitu banyak ketidakadilan selama bertahun-tahun. Bahkan lintasan kehidupan yang semula direncanakan telah mengalami perubahan yang mengejutkan karena campur tangan pihak ketiga oleh ibu saya. Awalnya, ayah mungkin pergi ke Amerika Serikat bersama Bibi Han untuk melanjutkan studinya, menikah, dan menjadi pilar masyarakat. Namun kemudian, setelah ayah dan ibuku menikah, dia menjadi sia-sia di mata nenek, seorang ado yang tidak bisa dinafkahi. Belakangan, ayah saya menyerah begitu saja dan menjalani kehidupan bermalas-malasan setiap hari. Tentu saja, hal ini disebabkan oleh kurangnya kemajuannya sendiri, tetapi secara keseluruhan hal itu disebabkan oleh campur tangan pihak ketiga ibu saya. Agar adil, ibuku menghancurkan hidup ayahku. Dia berubah dari seorang mahasiswa yang bersemangat menjadi seorang pria parubaya yang berminyak dan dekaden. Selama 20 tahun terakhir, ayah saya pasti sangat sedih, tetapi dia belum pernah mengucapkan kata-kata ini kepada dirinya sendiri sebelumnya. Terlebih lagi, ibuku memiliki kepribadian yang galak dan merupakan dalang dari semua ini. Ayahku pasti tidak bisa berbicara dengannya. Jadi di keluarga ini, ayahku tidak punya siapapun untuk diadu. Jadi dia harus menyimpan keluhan ini hidup-hidup di perutnya. Lebih dari 20 tahun. Ketika dia memikirkan hal ini, mau tak mau dia merasa sedih pada ayahnya. Jadi, dia tersedak dan menghibur, "Ayah, tolong berhenti menangis. Ini salahku. Aku tidak mengerti apa yang sedang terjadi, jadi aku menuduhmu sembarangan. Maafkan aku." Xiao Changkun mengusap matanya dan menghela nafas dalam-dalam. Dia menghela nafas panjang. "Hei, ayah tidak ingin kamu meminta maaf kepadaku. Ayah hanya berharap mendapatkan pengertianmu." Xiao Churan mengangguk ringan dan menghela nafas. "Di masa depan, aku tidak akan melakukannya terlalu terlibat dalam masalah ini. Aku hanya berharap kamu bisa menangani hubungan ini dengan baik." Bagi Xiao Churan sekarang, dia tahu keseluruhan ceritanya dan tidak bisa lagi mencegah ayahnya menghubungi Han Meiking. Namun, bagaimanapun juga, dia adalah anak kandung Malan putrinya, karena menghormati ibunya dan keluarga beranggotakan 3 orang, tidak dapat dengan jelas mendukung upaya ayahnya untuk mengejar Han Meiking. Oleh karena itu, dia merasa satu-satunya hal yang bisa dia lakukan sekarang adalah berhenti mencampuri urusan orang tuanya. Entah itu dendam mereka saat itu atau keterikatan mereka saat ini, dia tidak lagi ikut campur. Xiao Changkun tidak menyangka putrinya akan mendukungnya dengan tegas. Tidak ikut campur adalah hasil terbaik yang bisa dia pikirkan, jadi dia berkata dengan penuh semangat, "Oh Churan, kamu bisa melakukan ini, ayah benar-benar hebat." "Terima kasih." Xiao Churan menghela nafas pelan dan berkata, "Ayah, sebaiknya kamu tidak memakai jam tangan yang diberikan Bibi Han ini kepadamu ketika kamu di rumah, jangan sampai ibumu melihatnya dan menanyakannya." "Aku mengerti." Xiao Changkun mengangguk penuh semangat dan berkata berulang kali, "Saya tidak akan pernah memakai jam tangan ini di rumah mulai sekarang." Meskipun Ye Chen di samping diam, dia merasa sedikit lega untuk ayah mertuanya ketika mendengar ini. Memang tidak mudah bagiku sebagai ayah mertua yang sudah tua, padahal alasan dia menoleransi Malan selama bertahun-tahun terutama karena Xiao Churan. Jika bukan karena putrinya, dia tidak akan mampu menanggungnya selama ini. Jadi terlihat dari sini bahwa ayah mertuanya bukannya tanpa pamrih, setidaknya cinta kebapakannya pada Xiao Churan masih sangat bagus. Terlebih lagi, bahkan ketika dia ditanya oleh Xiao Churan, dia tidak pernah mengatakan bahwa dia telah menderita keluhan selama 20 tahun terakhir karena Xiao Churan, dan dia pantas mendapatkan kata-kata cinta ayah seperti gunung. Kembali ke Thomson Yipin, Ye Chen hendak berkendara ke komunitas ketika dia tiba-tiba melihat Nanako Ito berdiri di depan pintu komunitas mengenakan topeng. Meski topeng menutupi wajahnya,
Ye Chen masih bisa memastikan bahwa wanita tersebut adalah Nanako Ito berdasarkan bentuk tubuh, gaya rambut, dan perasaannya. Melihat dirinya mendekat dengan mobil, tanpa sadar Ito Nanako mengambil beberapa langkah ke arahnya, namun dia berhenti lagi, mungkin karena dia melihat Xiao Changkun dan Xiao Churan di dalam mobil. Ye Chen tahu bahwa istri dan ayah mertuanya ada di dalam mobil, dan dia tidak bisa berhenti untuk menyapanya, atau bertanya mengapa dia datang menemuinya, jadi dia hanya bisa masuk dulu, memikirkan mencari alasan nanti untuk keluar dan melihat-lihat. Mobil kembali ke Villa Thomson Yipin sebelum mobil Ye Chen berhenti. Xiao Changkun sudah menyimpan jam tangan pemberian handmaking. Setelah mobil berhenti, dia buru-buru membuka pintu dan keluar dari mobil, lalu menyembunyikan arlojinya di dalam BMW miliknya. Melihat ini, Xiao Churan hanya bisa menghela nafas, dan berbisik kepada Ye Chen, tiba-tiba aku merasa ayahku sangat menyedihkan. Dia pasti telah dirugikan selama bertahun-tahun, kan? Ye Chen mengangguk dan berkata, ayah, dia telah ditekan selama 67 tahun. Jika itu orang lain, dia pasti sudah pingsan sejak lama. Xiao Churan bertanya kepadanya, apakah kamu sudah mengetahui hal-hal ini sejak lama? Kenapa aku bisa sepertinya tidak terkejut sama sekali? Ye Chen berkata, terakhir kali saya menemani ayah saya ke alma maternya untuk reuni kelas, saya mendengar seseorang membicarakan hal ini. Xiao Churan mengangguk menyadari dan bertanya kepadanya, kalau begitu kenapa kamu tidak memberitahuku? Ye Chen berkata tanpa daya, ibuku mengalami kecelakaan dan menghilang tepat setelah ini terjadi. Pada saat itu, kamu sepertinya telah kehilangan jiwamu. Yang ingin kamu lakukan hanyalah adalah menemukan ibumu. Bagaimana aku bisa menimbulkan masalah untukmu? Xiao Churan mengangguk sedikit dan menghela nafas lagi. Ye Chen memikirkan Nanako Ito di pintu, dan berkata, kamu dan ayah masuk dulu, dan aku akan keluar sebentar. Xiao Churan bertanya dengan rasa ingin tahu, mengapa kamu keluar begitu terlambat? Kata Ye Chen, aku akan memberikannya padamu. Ayah membeli beberapa tablet pelindung hati, bukankah dia mabuk? Xiao Churan berkata, sebaiknya aku pergi. Ye Chen melambaikan tangannya, masuklah bersama ayah. Jika ibu mengomelinya lagi, kamu bisa membantu sedikit mendamaikannya. Bab 735. Ye Chen keluar dari villa, tidak ada tanda-tanda Nanako Ito di pintu. Dia mencari-cari beberapa kali, tetapi tidak dapat menemukan Nanako Ito. Hal ini membuat Ye Chen bertanya-tanya. Perasaannya barusan tidak salah. Meski gadis itu memakai topeng, dia yakin itu adalah Nanako Ito. Sejak dia datang ke Thomson Yipin, dia pasti datang untuk mencarinya. Kenapa dia tiba-tiba menghilang lagi? Memikirkan hal ini, Ye Chen tidak bisa menahan diri untuk tidak menghela nafas. Dia benar-benar tidak dapat memahami sirkuit otak gadis Jepang ini. Nanako Ito sedang bersembunyi di toko teh susu saat ini, memperhatikan Ye Chen dari kejauhan. Melihat Ye Chen tampak sedikit tersesat, dia merasakan perasaan aneh di suatu tempat di hatinya. Dia memang datang menemui Ye Chen malam ini. Final akan segera datang. Dia juga tahu bahwa akan sulit baginya untuk menang melawan Qin Aotsue, dan dia bahkan mungkin terluka selama pertandingan. Baik majikannya maupun keluarganya tidak ingin dia terus berpartisipasi di final. Namun, dia merasa bahwa seorang pejuang yang berkualifikasi mungkin lebih rendah dari orang lain dalam hal kekuatan, tetapi kemauannya tidak akan pernah bisa dikalahkan oleh lawan, jadi dia memutuskan untuk terus berpartisipasi dalam kompetisi dan bersiap untuk terluka selama kompetisi. Untuk tujuan ini, ayahnya mengirim pesawat khusus dan tim medis terkemuka Jepang. Tim ini akan berada di lokasi selama final. Jika Nanako Ito terluka selama pertandingan, mereka akan segera menyelamatkannya dan menumpangnya. Pesawat khusus menerbangkannya ke Tokyo untuk perawatan dalam waktu 3 jam. Oleh karena itu, jika demikian, setelah dia pergi ke kompetisi, dia mungkin tidak akan memiliki kesempatan untuk bertemu Ye Chen, jadi Nanako Ito berpikir untuk datang menemuinya lagi malam ini. Namun, dia tidak menyangka bahwa dia baru saja menunggu di depan pintu Thomson Yipin dan melihat Ye Chen mengemudi kembali, hanya untuk menemukan bahwa ada seorang wanita yang sangat cantik duduk di kursi belakang mobil, bahwa wanita itu dia pasti istri Marven. Saat itu, dia merasa sedikit kecewa dan merasa tidak boleh mengganggu pria yang sudah menikah, maka dia bersiap untuk kembali ke hotel. Tetapi meskipun dia siap untuk pergi, dia masih ingin tahu apakah Ye Chen telah melihatnya dan apakah dia akan keluar menemuinya. Jadi dia memesan secangkir teh susu di toko teh susu ini dan duduk.
Dalam hati Nanako Ito, dia memiliki perasaan yang sangat rumit terhadap Ye Chen. Karena dia telah menghapuskan mentornya, saya agak menyalahkannya dan merasa bahwa dia terlalu kejam. Karena dia sangat kuat, saya juga agak mengaguminya dan merasa bahwa dia adalah ahli seni bela diri yang sebenarnya. Karena dia terlalu kejam terakhir kali. Setelah itu memarahi diriku sendiri, aku merasa sedikit malu di hadapannya. Bahkan momentum dan kekuatan batinku sendiri akan terpengaruh olehnya, sehingga ketika aku memikirkannya, hatiku akan selalu melembut. Tapi dia tidak tahu kalau perasaan lembut ini lebih seperti cinta dan kekaguman yang dirahasiakan. Dia menerima pendidikan aristokrat yang ketat sejak dia masih kecil dan memiliki kualitas psikologis yang sangat baik. Ketika dia tumbuh dewasa, dia tidak gugup dengan siapapun yang dia pikirkan atau lihat. Namun baru-baru ini, setiap kali dia memikirkan Ye Chen, detak jantungnya menjadi semakin cepat tak terkendali. Bahkan jika Ye Chen tidak ada di depannya, dia masih merasa gugup dan jantungnya berdebar kencang seperti rusa. Saat ini, meski dia melihat Ye Chen dari kejauhan, dia masih merasakan jantungnya berdetak lebih cepat. Terlebih lagi, saat dia melihat ekspresi Ye Chen yang agak menyesal, dia merasakan ledakan kegembiraan di hatinya, sama seperti saat dia berada di atas ring dan melihat mata Ye Chen dengan sedikit sakit hati, dia merasa sangat puas. Jadi, dia buru-buru berkata kepada bosnya, "Bos, tolong tambahkan secangkir teh susu lagi." Bos berkata, "Nona, kami akan tutup dan petugas sedang libur kerja. Saya tidak bisa membuat teh susu sekarang." "Maaf." "Baik." Nanako Ito dia mengangguk tak berdaya. Pada saat ini, dia tiba-tiba melihat Ye Chen berjalan menuju sisi kanan gerbang Tangchen kelas 1, jadi dia buru-buru memegang teh susunya sendiri dan berlari keluar. Marven mengira Nanako Ito sudah tiada, jadi dia pergi ke toko obat untuk membeli sekotak tablet pelindung hati untuk ayah mertuanya agar dia bisa kembali bekerja. Ketika dia tiba di pintu apotek, dia menemukan bahwa sebuah poster besar telah digantung di pintu. Kecantikan yang tak tertandingi Gu Qiuyi sedang memegang Jiuxuan Weisan. Di atasnya ada slogan yang ditulis olehnya, "Pengobatan Tiongkok baru, produk dalam negeri baru. Saya percaya Jiuxuan Weisan." Di bawah, ada tanda tangan pribadinya. Ye Chen masuk ke toko obat dan menemukan bahwa beberapa orang sedang berkonsultasi dengan penjual. "Hei, nak, aku ingin sekotak bubuk Jiuxuan Wei yang didukung oleh Gu Qiuyi. Beri aku sebuah kotak juga." "Aku juga menginginkannya." Penjual itu bertanya sambil tersenyum, "Kalian semua membelinya untuk dikoleksi, kan?" "Bagaimana Anda tahu?" Salah satu pria itu bertanya dengan heran, "Apakah Anda juga penggemar Gu Qiuyi?" Petik 2. "Ya." Penjual-penjual itu tersenyum dan berkata, "Saya adalah penggemar Gu Qiuyi." Hampir semua orang yang datang untuk membeli Jiuxuan Weisan hari ini adalah penggemarnya. Lagi pula, ini adalah pertama kalinya dia mendukung produk yang sebenarnya, jadi cukup menarik tertagih. Sambil mengatakan itu, penjual itu berkata, kemudian dia berkata, "Saya dengar obat ini cukup efektif. Obat ini mempunyai efek yang baik terhadap berbagai ketidaknyamanan pada limpa dan lambung. Anda juga bisa menggunakannya sebagai obat biasa setelah membeli itu." Satu orang mendapat sekotak penuh bubuk Jiuxuan Wei. Pemuda itu berkata, "Saya berencana untuk menyimpan kotak ini secara keseluruhan, tetapi saya tidak ingin membongkarnya dan memakannya. Saya akan membelinya lagi ketika saya membutuhkannya nanti dan simpan satu dulu." Ye Chen mau tidak mau terkejut saat melihat ini. Dia benar-benar tidak menyangka. Pengaruh Gu Qiuyi begitu kuat sehingga penggemar berbondong-bondong membeli produk yang dia dukung dan mengoleksinya. Tepat ketika dia terkejut, beberapa orang lagi datang, juga ingin membeli Jiuxuan Wei powder, setidaknya satu kotak, bahkan ada yang membeli 10 kotak. Setelah akhirnya menunggu semua orang yang membeli Jiuxuan Weisan pergi, Ye Chen berjalan ke konter dan berkata, "Tolong bawakan saya sekotak tablet pelindung hati." Penjual itu mengangguk, mengambil sekotak tablet pelindung hati dan menyerahkannya mereka kepadanya. Dia berkata, "Halo." Ye Chen bersenandung, memindai kode QR untuk membayar, dan kemudian keluar dari apotek dengan tablet pelindung hati. Ketika dia keluar, dia melihat ke bawah pada ramuan pelindung hati ini tablet, berpikir dalam hati, sekarang banyak pria bersosialisasi di bar, dan alkohol merusak hati. Tidak peduli seberapa banyak atau sedikit Anda minum, itu akan menyebabkan kerusakan tertentu pada hati. Oleh karena itu,
obat pelindung hati harus memiliki pasar yang besar ruang di seluruh dunia. 9. Suantian Sutra mencatat banyak resep klasik yang hilang, tidak hanya resep untuk bubuk whey, tetapi juga resep untuk perlindungan hati. Setelah bubuk Jiuxuan Whey langsung populer, dia dapat memanfaatkan tren tersebut dan meluncurkan Jiuxuan Liver tablet perlindungan. Baru saja memikirkannya, dia menyadari bahwa sesosok tubuh tiba-tiba bergegas ke depannya. Dia tanpa sadar mengerahkan semua energi spiritualnya dan bersiap untuk serangan balik defensif. Tetapi ketika dia melihat lebih dekat, dia melihat orang itu berdiri di depan dia memakai topeng dan bermata besar seperti bulan terang Nanako Ito. Dia sedikit terkejut sesaat, mengira gadis itu telah pergi, tapi dia tidak menyangka gadis itu ada di sini. Saat ini, Ito Nanako merasa malu dan gugup. Dia menatap wajah Ye Chen dari jarak dekat dan tidak tahu harus berkata apa. Jadi pikirannya menjadi panas dan dia menyerahkan teh susu di tangannya kepadanya dan berkata sambil tersenyum, "Jun Ye, tolong minum teh susu." Bersambung.